Layakan setiap kami untuk melayani-Mu Tuhan. Ini roh jiwa tubuh kami mau persembahkan bagimu. Bela pujian penyembahan kami memberkati Engkau. Pada pagi hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dan kami percaya sungguh selama-lamanya Tuhan, Kau tetap Allah kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami melayani. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Boleh lihat kanan kiri depan belakangnya dengan senyum Bapak Ibu. Kita awali hari di pagi ini dengan senyum. Saya percaya orang yang senyum itu berkat Tuhan turun mengalir dengan dahsyat. Amin. Siapa yang mau bersuka cita dengan Allah pada hari ini? Semua mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita akan memulai ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita minta sama Tuhan, Roh-Nya yang kudus memenuhi setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah memperingati kenaikan-Mu ke surga. Hari di mana kami melihat sosok ilahi Tuhan kami, yang mana dunia boleh berkata itu hanya Tuhan Yesus hanyalah seorang manusia, hanya seorang nabi. Tapi kami boleh memperingati hari ini bahwa Engkau naik ke surga, tanda bahwa Engkaulah Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, Allah yang kami sembah dan kami puja. Bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar manusia, tapi sungguh Tuhan, keilahian-Mu nyata Tuhan melalui peristiwa ini. Tuhan Yesus, selamanya kami mau puji dan sembah Engkau. Ini roh jiwa tubuh kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan tidak ada satupun dari kami yang terlewat, semuanya terlawat oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Praise the Lord Jesus. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing every praise. Every hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Yes, amen. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. To our God. Amen. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Yes, Jesus my Savior. Amen. God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Come on, sing together. Every praise is to our God. Beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Beri terbaik yang lebih dahsyat bagi Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk setiap bagi kita. Amin. Terlebih Dia menjadikan kita untuk lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan Allah kita. Oh, yeah, yeah. Masa dikalahkan. Amin. Oh.
kebangkitan Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan bagi Tuhan. Yesus hidup, haleluya. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, nyatakan dia bangkit. Haleluya. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang merasa lebih dari pemenang, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyatakan kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh tak ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kuasa maut tak dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh tak ditaklukkan oleh karena kebangkitannya. Oleh kebangkitan, haleluya, terima kasih. Nyatakan bersama, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Amin. Yesus hidup, dia bangkit, nyatakan maut dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, malah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang merasa di tempat ini kita lebih dari pemenang, mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Bersama-sama lebih dahsyat. Yesus hidup, haleluya, dia bangkit, naik ke surga, Yesus hidup, dia bangkit, maut dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Dengan iman nyatakan, kami lebih dari pemenang. Tuhan, sekali lagi bersama-sama, lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau telah mematahkan maut atas kami dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kita. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita bagi hambanya yang bertugas. Saatnya kita memberi persembahan. Mari kita sebelum memberikan persembahan, kita bangkit berdiri dan membacakan firman Tuhan. Matius 5 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama dengan bahasa respon kita. Berbahagialah saya yang murah hatinya,
karena saya akan peroleh kemurahan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, saat ini kami membawa persembahan khusus di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai tindakan iman kami bahwa Engkau telah memberkati kami secara berlimpah ya Bapa. Saat ini kami percaya Bapa, Engkau akan terus memberkati kami dengan berkat berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita mau muliakan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari dengan segenap kerinduan kita panggil nama Tuhan kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat Tuhan, bawa rindumu, pujikan dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, ini rindu kami Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Ya Allah Roh Kudus, jamah hatiku, urapi kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadirat. Ya Allah Roh Kudus, jamah hati dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kita sama-sama angkat tangan kita. Mari kita panggil Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
sungguh selalu rindu dekat denganmu. Di hadiratmu Allah Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan. Rindu selalu tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Mari kita muliakan namanya. Oh, Kau yang layak ditinggikan. Hati kami limpah syukur, sebab Kau Allah yang setia. Kau naik ke surga untuk kami, siapkan tempat bagi kami. Dekat, lebih dekat denganmu. Ialah Roh Kudus. Jamahlah setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami. Ya Roh Kudus. Kiara lapatashi, kiara lama-lama ya si. Kiara lama-lama si, kiara lama ya si. Kiara lama ya si, kiara lama ya si. Kiara lama ya si. Biar tidak ada satu mulut pun yang tertutup. Biar setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Kau setia ya Roh Kudus. Urapi setiap kami ya Tuhan. Setiap yang rindu dan haus akan Engkau. Kiara lama ya si, kiara lama ya si. Kiara lama ya si, kiara lama ya si. Kiara lama ya si, kiara lama ya si. Bermasmurlah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Tuhan ada di tempat ini. Dia mengenal setiap kita dengan baik. Dia tahu rindu kita. Terimalah urapan yang dari Tuhan. Kiara lama tasya, kiara lama, kiara lama ya sike. Terima kasih Tuhan. Kiara lama tak, kiara lama ya si. Kiara lama tak, kiara lama ya si. Kiara lama ya si. Dari kedalaman hati kami nyatakan sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan ya Yesusku, rindu selalu
dengan segenap hati kami nyatakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, ya Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Kita bersambut Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, jamah kami Tuhan. rindu Selalu dekat denganmu, tinggal. Sekali lagi nyatakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari yang begitu spesial, yang begitu indah ini Tuhan. Kami mengenang Tuhan kami Yesus Kristus naik ke sorga. Tuhan, kami kembali ke dalam surga bersama dengan Bapa di sorga. Hati kami sangat bersyukur ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini berkat daripadamu turun atas kami semua ya Tuhan, untuk membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti betapa mulianya Tuhan kami Yesus Kristus, betapa dahsyatnya kuasa dan kasih-Nya di dalam hidup kami. Hamba memintakan Roh Kudus, penuhi kami semua dengan kasih-Mu, penuhi kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga di dalam pagi hari ini kami boleh mengerti betapa mulia rencana Bapa di sorga bagi kami semua. Kami boleh mengerti makna dari mengapa Tuhan kami Yesus Kristus harus naik ke sorga. Kami memintakan penyertaan Roh Kudus, supaya kami pagi hari ini dengan kerinduan hati kami beroleh peneguhan di dalam iman kami. Kami boleh semakin percaya dan dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati dan urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini. Hamba butuh kekuatan daripadamu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan dan kalimat yang keluar dari mulut hamba adalah isi hati dan kebenaran firman Tuhan, yang memberkati dan menguatkan setiap telinga yang mendengarkan. Berkati kami semua yang hadir dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan berkat dan kemuliaan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua saudara yang telah siap untuk membuka hati pikiran untuk Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Kira-kira 2000 tahun yang lalu, setelah Tuhan kita Yesus Kristus mengalami penderitaan dan kematian, 3 hari kemudian Dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit untuk mengalahkan maut, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga menandakan bahwa penderitaannya sudah selesai. Penderitaannya sebagai manusia, penebusannya bagi saudara dan saya dan bagi semua orang yang berdosa sudah selesai. Kemudian selama 40 hari lamanya Tuhan kita Yesus Kristus masih tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Selama 40 tahun yang ada, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah bagi mereka. Mereka bersuka cita 40 hari bertemu kembali dengan gurunya yang mereka hormati, bertemu kembali dengan sahabatnya yang sungguh-sungguh luar biasa. Rasanya tidak mau untuk berpisah. Namun 40 hari kemudian, pada waktu Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya dekat dengan Betania, ya kurang lebih sekitar seperjalanan Sabat dari Yerusalem. Di Bukit Zaitun kemudian Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Dia mengurapi setiap muridnya, mendoakan mereka. Dan setelah itu Dia terangkat ke sorga. Dia terangkat ke sorga sampai langit-langit menutupi. Dan kemudian berpisahlah murid-murid Yesus dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu ke sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mempunyai makna yang sangat penting bagi kita semua. Saya berdoa bahwa setiap dari kita mengerti kenapa kok Tuhan Yesus naik ke sorga. Bukankah lebih baik kalau Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita, betul? Andai kata Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di dunia ketika masa Covid, saya yakin tidak ada yang mati, betul nggak saudara? Karena ada orang yang mendoakan dan membawa kesembuhan bagi setiap yang menghampiri dia. Kalau ada Tuhan Yesus, dunia ini pasti bukan tempat yang dipenuhi oleh kekacauan dan kejahatan. Karena kasih dan kebenarannya sungguh akan membuat dosa tidak lagi dapat berkuasa. Tapi kenapa Tuhan Yesus Kristus harus naik ke surga? Oleh karena itu di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya rindu untuk saudara untuk mengerti makna kenapa Dia harus naik ke surga. Pertama, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus seperti yang tadi saya sudah katakan, itu terjadi bukan di dalam roh saudara, tetapi secara fisik, secara badaniah. Yesus naik ke surga. Dia benar-benar dilihat oleh murid-muridnya dan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dia bahkan sampai naik ke surga dan kemudian sampai menembus kepada langit-langit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu hal pertama yang kita tahu, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh apa saudara? Banyak sekali orang. Sehingga ini adalah bukan cerita dongeng saja, tetapi ini adalah sebuah catatan sejarah. Katakan catatan sejarah. Bapak Ibu Saudara sekalian, catatan sejarah yang menuliskan seperti ini tidak pernah terjadi di dalam kehidupan manusia manapun. Tidak pernah terjadi di dalam agama manapun. Dia naik ke surga, dan kemudian dikatakan naik ke surga, dan sampai di atas dia ada beberapa melihat bahwa Yesus ada di sebelah kanan Bapa di surga, kembali ke dalam tahta kemuliaannya. Hal ini menandakan saudara bahwa kenaikan Tuhan Yesus berbeda dengan semua yang ada di dalam catatan manusia. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya manusia biasa saja. Dia bukan manusia yang juga berasal dari bumi ini, tetapi dia hanya sementara di bumi ini.
karena dia berasal dari sorga. Itulah yang pertama yang harus kita mengerti, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah catatan sejarah, bukan hanya sekedar cerita saja. Dan secara, saudara tahu, di Indonesia juga kita memperingati catatan ini, bahkan buktinya bahwa catatan ini bukan hanya dicatat di dalam kitab suci kita saja, tetapi ada kelompok-kelompok lain yang juga mengakui kenaikan Tuhan Yesus kita. Sungguh besar mulia Yesus kita. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sekarang mari saudara kita perhatikan, mengapa dia harus naik ke sorga? Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Makna yang pertama adalah pekerjaan dan tugas Tuhan Yesus selama di dunia sudah berakhir dan selesai dan digenapi secara sempurna. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus menandakan bahwa tugasnya telah selesai. Pada waktu Yesus Kristus disalib di atas kayu salib, pada waktu itu mari saya ajak saudara untuk melihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu apa saudara? Telah selesai. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Di dalam bahasa aslinya adalah tetelestai. Tetelestai artinya apa? Sudah selesai. Namun bukan hanya selesai dalam hal waktu. Selesai berarti telah komplit, telah sempurna, telah digenapi seluruhnya. Itu yang dimaksudkan dengan kata telah selesai. Jadi telah selesai bukan berarti waktunya habis, tetapi berarti bahwa telah diselesaikan segala tugas yang ada dengan sempurna. Firman Tuhan mengatakan, berkatalah ia supaya genaplah yang ada di dalam kitab suci. Tetelestai. Dari sini iman kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan Yesus harus lakukan buat saudara dan saya telah selesai. Artinya apa? Penebusan Tuhan buat saudara dan saya telah selesai. Pengampunan dosa saudara dan saya telah selesai. Bahkan kuasanya, kemuliaannya, pengajarannya telah lengkap, selesai, digenapi. Bahkan segala sesuatu janji nubuatan yang telah tertulis selama sebelum Tuhan kita Yesus Kristus lahir dan ada di bumi, semuanya telah digenapi. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Amin saudara. Maka dikatakan, kita bisa mengatakan dia adalah Allah yang dapat diandalkan, karena dia selesaikan dengan hasil yang terbaik. Kita lihat kemudian di dalam ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Perhatikan saudara. Lihat, sudah selesai bukan hanya dalam hal waktu. Bukan waktunya Yesus mati, bukan waktunya untuk Yesus kalah dan juga, tetapi perhatikan, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala kehidupan. Amin saudara. Bukan kematian yang menguasai Yesus, tetapi dia menyerahkan nyawanya karena semuanya telah selesai. Nah, apabila semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan kita Yesus Kristus sudah selesai di dunia ini, bukan berarti dia nganggur, bukan berarti tugasnya dan karyanya buat saudara dan saya berhenti. No, tetapi ada tugas yang baru, ada karya yang baru ketika dia naik ke surga. Yaitu apa saudara? Dia menjadi imam besar bagi saudara dan saya. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit,
yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebelum Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk menghampiri Bapa di surga, untuk masuk dalam hadiratnya yang suci, kudus, mulia dan indah, tidak ada orang yang kuat, saudara. Kalau orang tersebut bukan imam yang dipilih, dia tidak bisa masuk ke dalam kemah yang ketiga, kemah maha suci. Orang yang masuk ke situ dalam keadaan tidak suci, masuk pasti mati, saudara. Sehingga pada waktu lalu setiap ada doa-doa, permohonan, persembahan harus melalui perantara seorang imam. Mereka harus datang bawa domba mereka, domba yang tidak ada cacat celah, dicek dulu dombanya, wih bagus, oke. Karena kalau enggak layak, saudara. Persembahannya harus diperiksa sungguh-sungguh. Wah, ini memberikan anak lembu jantan, dicek dulu sampai sempurna, baru berani dibawa ke dalam kemah maha suci. Dan kemudian disitulah dipersembahkan oleh imam di atas mezbah. Untuk apa? Ada yang meminta supaya memperoleh pengampunan dosa, ada yang minta supaya memperoleh pertolongan Tuhan, ada yang meminta supaya ada sesuatu, yaitu Tuhan menyertai dengan kuasanya dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi? Yesus anak domba Allah, dia telah selesai tugasnya di dunia ini. Dia naik ke surga untuk menjadi imam besar buat saudara dan saya. Imam besar yang menandakan apabila dia tinggal bersama dengan saudara dan saya. Sehingga hari ini kita tidak perlu melewati perantaraan manusia siapapun untuk datang menghadap ke Bapa di surga. Yang perlu adalah kita bawa persembahan yang suci. Yang perlu kita tetap membawa persembahan yang kudus dan mulia, supaya ketika kita masuk ke tempat maha tinggi, persembahan kita diterima oleh Tuhan, doa kita didengarkan oleh Tuhan, permohonan kita didengarkan oleh Tuhan. Namun perhatikan, saudara, apabila kita masuk ke dalam hadiratnya yang maha kudus, kita tidak membawa persembahan yang kudus, persembahan yang layak. Hukumnya masih sama, bahwa engkau persembahanmu akan disambar, dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kita bersyukur apabila dahulu perantara kita adalah manusia yang tidak mengenal kita, perantara kita adalah orang yang tidak dapat merasakan kita, sehingga ketika dia bawa ke dalam doa, mungkin doanya beda sama kita. Namun hari ini percaya enggak, saudara, bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, dia datang sebagai manusia. Dia dapat merasakan perasaan yang saudara rasakan. Dia dapat merasakan kesakitan saudara. Dia dapat merasakan kesedihan hari ini saudara. Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga kita berkata kepada Tuhan, Bapa, aku sedang sedih, Bapak. Kita sudah ngomong gitu aja, Yesus sudah tahu kesedihan yang engkau alami. Amin. Ketika kita bilang, Bapak tolong aku lemah, kita bisa percaya bahwa Yesus tahu kelemahan kita, bahwa dia tahu apa yang perlu kita perlukan. Karena dia adalah imam besar, bukan yang tidak dapat menurut kelemahan kita, tetapi sebaliknya sama dengan kita. Cuma dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Ada tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang naik ke surga. Haleluya. Luar biasa, amin saudara. Oleh karena itu dia naik ke surga, menjadi imam besar agung buat saudara dan saya sampai hari ini. Selanjutnya apa, saudara? Yesus naik ke surga, melambangkan dia kembali. Dia bukan pergi dari dunia ini, tetapi dia kembali. Kitab suci mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini untuk sementara, karena diutus oleh Bapakku di surga. Dia mengatakan bahwa akan tiba saatnya dia akan kembali untuk tinggal bersama-sama kembali dengan Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah kita bukan, yang kita sembah bukanlah manusia. Melalui penyataan ini kita tahu Allah yang kita sembah, kita puja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan manusia, karena dia berasal dari surga. Contohnya saya punya teman di sini, contohnya Pak Yosef. Dia dulu dari Bandung. Betul ya Pak ya? Dia lahir di Bandung. Suatu hari sudah tinggal di Solo lama, tetapi ketika pergi ke Bandung, Pak Yosef akan mengatakan, aku pulang ke Bandung, ya kan? Karena logatnya aja masih logat orang Bandung. Kalau Pak Moses aslinya dari mana Pak? Dari Medan. Nah, ketahuan logatnya dari Medan. Yesus Kristus Tuhan kita, dia bukan manusia yang berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari surga. Kalau ada orang yang mati dan dia berkata selama dia hidup, aku Tuhan, kita perlu cek. Kalau dia mati, dia kuburannya di mana saudara? Kalau dia kuburannya masih ada di dunia ini, artinya dia tidak bisa mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Betul? Karena Tuhan tempatnya bukan ada di dunia ini. Oleh karena itu saudara, Yesus naik ke surga melambangkan dia kembali ke surga di mana dia berasal. Memang pada waktu di dunia dia ada di dalam tubuh badan seperti kita, dalam jasmani seperti kita. Bahkan ketika dia diangkat dalam kondisi fisik yang sama dengan kita. Tetapi ketika dia ada di atas, Tuhan Yesus kembali ke dalam tubuh kemuliaan, tubuh asli Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh yang bersinar. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, hal ini hanya terjadi dan sekali ditampakkan ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Itu disebut masa transfigurasi. Masa apa saudara? Transfigurasi. Suatu hari ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, tiba-tiba tubuh Yesus menjadi tubuh kemuliaan. Dikatakan pada waktu itu dia bertemu dengan Musa dan Elia. Bahkan murid-muridnya melihat Yesus berubah menjadi tubuh yang bersinar-sinar. Kalau kita melihat di dalam Matius 19 ayat yang Matius 17. Matius 17 kemudian ayat yang ketiga dikatakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara kepada mereka. Ayat yang kedua kembali mundur ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Terus lanjut kepada ayat yang keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara dari siapa saudara? Bisa menebak saudara? Suaranya siapa? Siapa yang memanggil Yesus anak? Bapa di surga. Oleh karena itu makna Yesus naik ke surga, dia kembali ke dalam tubuh kemuliaannya, karena dia adalah Allah yang mulia. Tuhan Yesus Kristus adalah mulia, dia adalah kudus. Oleh karena itu setiap kali kita mau menghampiri Yesus, kita juga harus di dalam kekudusan. Amin saudara. Selanjutnya adalah dia naik ke surga, berarti dia kembali kepada Bapa yang mengasihinya. Bapa yang mengasihi Yesus, yang akan memanggil Yesus untuk kembali duduk bersama dengan dia, memerintah bersama dia. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal, dia berdaulat atas segala kehidupan saudara sekalian. Amin. Dia berdaulat atas seluruh bumi dan seisinya. Dia punya kuasa atas segala ciptaannya. Yang setuju katakan amin. Karena dia naik ke atas, dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, mampu memegang tampuk kekuasaan atas segala ciptaan.
Oleh karena itu iman kita percaya, ketika kita berdoa kepada Dia, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup untuk menolong saudara dalam segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Yang kok cuma sedikit. Yang di kiri percaya Yesus sanggup melakukan hal yang besar bagi saudara. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menguasai segala penyakitmu, segala masalahmu. Saudara percayakan hal itu? Yang sebelah kanan, kau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menguasai dan sanggup untuk juga menolong saudara di dalam kehidupan saudara? Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kemudian Yesus naik ke surga, saudara. Bukan untuk diam saja. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Hal ini apa artinya, saudara? Artinya adalah di dalam akhir perjalanan hidup kita ada tempat bagi saudara dan saya. Di dalam akhir waktu kita di dunia ini ada tempat yang kekal bagi saudara dan saya. Saudara tinggal pilih. Saudara mau pilih di hotel bintang 5 atau hotel Melati? Saudara pengen hotel bintang 5 kelas villa di Bali atau losmen atau bahkan di pinggir jalan, tidak punya tempat tinggal? Saudara, satu hal di sini menandakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga, menandakan ada kekekalan di balik setiap waktu yang ada. Seperti bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus waktunya telah selesai, telah tuntas di dunia ini, tetapi sesuatu yang kekal akan tetap berlanjut. Oleh karena itu Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita untuk tinggal bersama-sama di dalam kekekalan. Pertanyaannya dalam hidup kita yang hanya sementara ini, sudahkah kita betul-betul memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana kita untuk menyambut kekekalan? Ada dua pilihan. Kita akan hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus di tempat yang Dia telah sediakan bagi kita, atau kita akan tinggal di dalam kekekalan tidak bersama dengan Yesus di dalam tempat yang telah Dia persiapkan. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan menyatakan, aku akan mempersiapkan tempat bagimu, menandakan di balik setiap akhir waktu kita di dunia ada kekekalan yang menanti. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu marilah kita tetap berharap, marilah kita tetap percaya, sehingga hari ini ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita dalam kekudusan kita di dalam Tuhan, kita dalam kesucian kita di dalam Tuhan selama masih hidup kita, untuk mempersiapkan sesuatu yang kekal di tempat yang Tuhan Yesus telah sediakan. Artinya apa, saudara? Mungkin hari-hari ini kita harus menderita, mungkin hari-hari ini kita lelah untuk hidup kudus dan suci, tetapi semuanya pasti akan terbayarkan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Alkitab menulis, saudara, bukan tempat itu bukan cuma kamar. In my Father house there are many mansions. Di rumah Bapakku di surga ada banyak tempat yang besar, tempat yang indah, tempat yang mulia. Amin, saudara. Wow, saya aja sebentar akan pergi. Kalau mau pergi berlibur, saya tahu hotelnya bagus saja udah deg-degan, saudara. Wah, sebentar mau ke Bali, wah mau ke Andas, deg-degan. Wih, hotel yang keren, hotel yang baru. Apalagi tempat yang Bapak di surga yang dipersiapkan Tuhan Yesus, pasti tempatnya indah buat saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, apa makna Tuhan Yesus naik ke surga? Adalah menandakan Dia pasti akan datang kembali. Di
Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, jauh sebelum Yesus Kristus Tuhan kita naik ke surga, dia berkata demikian, dan apabila aku, ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Coba yang perempuan-perempuan kalau baca surat seperti ini rasanya bagaimana? Seringkali kalau kita baca Alkitab, kita harus bisa mengerti perasaannya. Amin saudara. Karena penulis atau karena Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia berfirman, dia menggunakan perasaannya loh saudara. Amin. Karena Yesus adalah pribadi. Coba perhatikan ketika Yesus mengatakan hal ini, perasaannya bagaimana? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang merasakan cinta Yesus yang begitu besar, angkat tangan. Amin. Wow. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita, karena kita percaya dia akan datang kembali untuk kita. Amin. Kita percaya karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan kembali untuk menjemput kita, untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Wow. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, kitab suci mengatakan, dan berkata kepada mereka, hai, malaikat berkata kepada murid-murid Yesus, berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, dalam pencatatan Alkitab, semua yang dinubuatkan, semua yang ditulis telah digenapi oleh Tuhan Yesus yang ada di bumi ini. Kelahirannya telah digenapi, dan kemudian pengajarannya telah digenapi, bahkan kematiannya pun telah digenapi, kebangkitannya telah digenapi. Yesus telah membuktikan track recordnya jelas, keemunahan Yesus di dalam setiap janjinya jelas, semuanya telah tergenapi. Hanya ada satu yang belum kita lihat, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Namun kita tahu bahwa waktu itu pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita tahu bahwa waktu itu pasti akan tiba saatnya. Tidak ada orang tahu. Saudara jangan percaya kalau ada orang bilang Yesus akan datang tanggal segini, bulan ini, tahun ini. Alkitab mengatakan dia datang seperti pencuri. Tidak ada seorang pun tahu kapan dia akan datang. Tetapi caranya untuk datang ditulis di dalam Alkitab saudara. Caranya adalah dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya tanya, kalau hari ini, saat ini Yesus datang, sudahkah saudara siap untuk menemuinya? Oh, dia pasti datang saudara. Kalau tiba-tiba besok Tuhan kita Yesus Kristus datang, saudara sudah siap menemui? Ataukah saudara akan berkata, wah Tuhan, kenapa kau datang begitu cepat? Aku masih hidup dalam dosaku, sehingga aku tidak bisa ikut engkau dalam kekudusanmu. Ketika Yesus datang, apakah saudara siap untuk pergi bersama-sama dengan dia? Hari ini biarlah menjadi peringatan atas kita semua. Amin saudara. Masih ada kesempatan. Amin. Kesempatan bukan untuk besok saudara lakukan, kesempatan untuk saudara lakukan hari ini. Amin. Kita mau hampiri Tuhan, kita mau mengaku dosa, kita mau meminta ampun kepada Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan selama waktu masih ada. Kenapa? Karena kita ingin ketika Tuhan Yesus datang, kita telah siap untuk menyambutnya. Amin. Kita telah siap untuk bersama-sama dengan dia. Hari kenaikan Tuhan Yesus,
Kenapa kita peringati? Supaya kita punya waktu untuk mempersiapkan diri, untuk kita dapat kembali bertobat, untuk kita dapat kembali memperbaiki hidup kita, memperbaiki cara kita hidup, memperbaiki juga iman dan percaya kita pada Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari saya undang untuk pemain musik dan pelayan pujian untuk dapat naik ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan rangkum ya saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti apa yang dikatakan Bapa di sorga. Di dalam Matius 17 ayat yang kelima yang tadi kita baca, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bersama-sama saudara baca 1, 2, 3. Apa saudara? Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 1, 2, 3 baca. Dengarkanlah dia. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mendengarkan dan mentaati firman Kristus yang ada. Yang mau katakan amin. Karena dia adalah anak, Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Yang pertama adalah apa saudara? Mendengarkan dan mentaati firman-Nya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ibrani 4 ayat yang 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, penuh keyakinan, penuh dengan kepastian iman, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua saudara, kita harus terima dengan iman percaya. Hari ini Yesus naik ke surga. Dia betul-betul naik ke surga untuk saudara dan saya. Dia betul-betul naik ke surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita harus menerima dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan Juru Selamat yang telah menebus dosa kita. Dia adalah pemimpin hidup kita. Siapa pemimpinmu? Siapa pemimpinmu ketika hari ini kau main musik? Siapa pemimpinmu ketika hari ini kau memuji? Siapa pemimpinmu hari ini ketika engkau duduk di tempat ini? Siapa pemimpinmu ketika engkau datang hari ini beribadah? Siapakah pemimpinmu ketika nanti engkau balik ke tempat kerja? Jadikan hanya satu pemimpin dari segala pemimpin, satu Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Terimalah dia sebagai pemimpin di dalam hidupmu, yang berdaulat atas hidupmu dan menjadi juru selamat bagi hidup kita semua. Di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23, Rasul Paulus mengerti akan hal ini. Dia berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala yang saudara miliki, segala yang saudara lakukan. Jemaat, ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Siapa di sini yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Haleluya, amin. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di dalam iman percaya kita bahwa Yesus telah naik ke surga? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini 10 hari, nantikan dengan sungguh-sungguh penolong yang akan terus menyertai engkau. Dikatakan tinggallah di sini, nantikanlah sungguh-sungguh penolong yang akan aku kirim. Siapakah dia saudara? Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah sendiri akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus sendiri sudah dicurahkan 2000 tahun lamanya ketika dia naik ke surga. Roh Kudus sendiri bahkan ada di dalam setiap diri kita saat ini.
Apalagi saudara yang sudah dibaptis. Siapa di sini sudah dibaptis? Karena kitab suci mengatakan, barang siapa menyerahkan seluruh hidupnya dan dibaptis, kuasa dan karunia Roh Allah turun atas kita. Coba sekali lagi, siapa yang sudah dibaptis angkat tangan? Roh Allah sudah ada di dalam dirimu. Roh Allah sudah tinggal di dalam dirimu. Tetapi hari ini sudahkah kita melakukan Roh Allah sebagaimana mestinya? Masihkah kita hari ini menghormati Dia? Masihkah hari ini kita ada di dalam kepenuhan oleh Roh Kudus? Kepenuhan di dalam Roh Kudus berarti Roh Kudus betul-betul roh yang menolong kita. Kepenuhan dalam Roh Kudus berarti Roh Kudus adalah roh yang betul-betul menuntun jalan hidup kita. Kepenuhan dalam Roh Kudus adalah yang berarti roh yang menggantikan tubuh kita, kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita di dalam kesempurnaan Allah. Hari ini sudahkah kita terus di dalam kepenuhan Roh Kudus? Karena kalau kita baca di dalam kitab suci, saudara, kalau mereka mau melayani Tuhan, mereka harus penuh dalam Roh Kudus. Kalau mereka nggak penuh dalam Roh Kudus, kuasa Tuhan tidak akan menyertainya. Hikmat Tuhan tidak akan turun atasnya. Pemeliharaan dan perkenanan Tuhan tidak pernah akan bisa diterima. Kalau kita cuma setengah, seperempat dipenuhi oleh Roh Kudus, itu saja sudah bukan sesuatu yang mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita harus mengambil keputusan. Apapun yang kita lakukan, kita nggak mau menyia-nyiakan roh yang Yesus telah berikan ketika Dia naik ke surga. Roh yang kudus, roh yang penuh dengan kelemah lembutan, roh yang diberikan pada kita yang nggak layak, kepada kita yang lemah, supaya kita kuat, supaya kita dapat merasakan kasih Yesus. Dia adalah pribadi. Dia dapat merasakan apa yang saudara rasakan. Hari ini sudahkah kita dalam kepenuhan roh? Hari ini kita mau ambil keputusan yang terakhir adalah kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Oleh karena itu kenapa kok gereja mengadakan 10 hari ibadah pencurahan? Bukan berarti Roh Kudus akan dicurahkan dalam ibadah itu, enggak. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi kami mau mengajak saudara untuk hidup dalam kepenuhan roh. Ambil keputusan ini, penuhi hidupku dengan Roh Allah. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bawa hati kita, pejamkan mata saudara. Mari kita kenang dan mengerti arti makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Dia harus naik ke surga? Karena Dia adalah Tuhan. Tempatnya ada di surga, di tempat yang mulia. Karena Dia adalah Allah yang punya kuasa berdaulat atas segala ciptaannya. Namun kenapa Dia naik ke surga? Supaya Dia menjadi imam besar buat saudara dan saya. Supaya saudara dapat menghampiri Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, dan merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus Kristus harus naik ke surga? Supaya iman kita percaya, kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau sungguh-sungguh di dunia ini, usahamu tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam firman Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Pertolongannya akan turun, kuasanya akan turun atas kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dipenuhi oleh Roh Allah, kuasa Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Terus ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Hormati hadirat Tuhan saat ini. Saya melihat ada beberapa sudah bisa merasakan, ketika engkau di dalam hadiratnya, kau merasakan kasih Yesus. Kasih yang begitu indah sehingga engkau tidak tahan untuk memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ketika engkau ada di dalam hadiratnya, kau melihat kebesarannya sehingga hatimu mengagungkan Dia. Oh ya lama syadalama ya se. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kiara lama syadalama lama.
Engkau tinggi ya Tuhan. Ketika Engkau ada di dalam hadirat-Nya, dalam kuasa-Nya hatimu tenang Tuhan. Kiaralama syadalama. Oh, kiaralama syadalama. Kiaralama syadalama. Kiaralama syadalama. Kiaralama. Tetap di dalam hadirat Tuhan, saudara. Nikmati saja. Nikmati saja. Hurialama syadalama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Inilah waktu yang pribadi, waktu yang sangat khusus. Saat ini adalah waktu saudara dengan Allah Bapa di surga. Saat ini waktu saudara yang sangat pribadi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri. Mari kita reconnect. Mari kita reconnect, sambung kembali hubungan kita, sambung kembali perasaan kita, sambung kembali, sehingga kita dapat merasakan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dia akan mengajarkan kita untuk berdoa. Dia akan membawa kita ke dalam pujian dan pengagungan. Dia akan yang membawa kita dalam hati yang dipenuhi ucapan syukur. Hiaralama syadalama lama lama yaso. Inalama terus saralama syadalama lama. Haleluya. Oh Allah Tuhan yang maha tinggi. Oh syaralama syadalama lama 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 lama. Haleluya. Sampai hati kita nggak sabar untuk menyebut nama Yesus. Yesus Allah. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Oh tiara lama lama. Terima kasih Tuhan. Tiara lama lama. Haleluya. Tiara lama denganmu, tinggal di hadirat. Dengan lembut katakan Allah Roh. Dia mendengarkan seruan saudara. Dia merasakan hatimu yang rindu kepadanya. Oh kiara lama. Dekade. Haleluya. Saya melihat ada yang meneteskan air mata sukacita. Izinkan, jangan ditahan saudara. Allah Roh. Ada yang tersenyum dengan senyum yang paling indah di tahun ini. Senyum.
Ada yang mengangkat tangan sampai tempat yang maha tinggi, gak apa-apa, lakukan. Izinkan Roh Kudus untuk terus memimpinmu. Sekali lagi, panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, haleluya, dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati, ku buka hati. Kiara lama jama mereka semua Tuhan. Kiara lama syandala malam di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Rasakan kuasa Tuhan turun. Ku buka, oh kiara lama lama, haleluya, penuh di hadirat. Kau ambil alih, oh seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati, yes. Biarlah mesra penuhi tempat ini Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas saudara. Asmu, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Ku buka hati, penuhi kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Sekali lagi ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Di altarmu Tuhan, kami mau sembahmu. Namanya syadalah malam. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kiara lama syadalah bala. Oh, haleluya. Di hadapanmu Tuhan, di altarmu, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Kau Allah yang hidup.
berdaulat atas hidup kami. Oh haleluya. Kiaralama syadalama. Haleluya. Oh kiaralama syadalama. Kau yang gak kuat, kau boleh berlutut di hadapan Tuhan. Yang mau menyembah, memujikan, bebaskan rohmu. Oh haleluya. Kiaralama syadalama. Kiaralama syadalama. Haleluya. Haleluya. Jesus ya dalam masyadallah. Oh ya dalam masyadallah. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Ya dalam masyadallah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus sembah. Nikmati air yang manis, anggur yang baru. Oh, dicurahkan bagimu. Haleluya. Biarlah masyadallah bala. Oh ya la masyadallah bala. Biarlah masyadallah bala. Biarlah masyadallah bala. Terus curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhi tempat ini. Oh ya la masyadallah bala. Haleluya. Syadallah masyadallah bala. Inalama ya sama. Haleluya. Sebut nama Yesus. Nama segala nama Yesus. Haleluya. Siaralah masyadallah, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Siaralah masyadallah malam. Rasakan air yang mengalir di dalam hatimu. Dia mengalir seperti kuasa. Haleluya. Siaralah malam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, Roh-Mu memenuhi hidup kami ya Tuhan. Roh-Mu menyempurnakan hidup kami. Roh-Mu menyempurnakan iman dan keteguhan kepercayaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pagi hari dengan waktu yang sangat terbatas ini, Kau izinkan kami merasakan kebesaran-Mu. Kau izinkan kami merasakan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah di tempat ini adalah anak-anak Allah yang selalu rindu atas hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Anak-anak Allah yang mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terus mau berharap hanya kepada Tuhan dan berharap kepada pertolongannya. Oh kiaralah masyadallah malam. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kasih mereka dipulihkan kembali. Hubungan mereka dengan Roh Allah disempurnakan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kiaralah masyadallah. Haleluya. Hamba telah selesai. Namun biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam hidup kami, memenuhi hati kami, berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara yang telah diberkati Tuhan dengan luar biasa, bersama-sama engkau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Besok sampai 10 hari ke depan kita akan adakan ibadah yang secara khusus, di mana saudara akan semakin mengenal pribadi Roh Kudus, semakin dapat merasakan kuasa dan hadirat Allah yang begitu luar biasa. Kalau saya boleh tanya hari ini, siapa yang jujur ya, tapi jujur ya, siapa hari ini yang merasakan
hadirat Tuhan yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Dari mana kita tahu? Ketika kita dalam hadiratnya, kita merasakan kasih Yesus. Siapa yang hari ini merasakan kasih Yesus yang begitu dahsyat? Oh, tepuk tangan dong buat Yesus kita. Ketika kita ada di dalam hadiratnya, seperti kata Stefanus, dia melihat Bapa dan Yesus sangat mulia, sehingga dia tidak tahan, dia duduk tersungkur. Siapa yang hari ini merasakan seperti itu? Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Selama 10 hari ke depan, waktu untuk mereconnect, waktu untuk memulihkan hubungan kita kembali dengan Roh Allah, dan belajar untuk dipenuhi. Karena hanya di dalam kepenuhan Tuhan kita aman, kita tenang, kita sukacita, kita bahagia, kita kuat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kalau saudara rindu, ambil waktu, datang. Waktunya nggak lama, tetapi saudara akan rasakan, dan saudara boleh bawa pulang ke dalam kehidupan saudara, menjadi anak-anak Allah yang terus dipenuhi oleh Roh Allah. Kiranya hari ini, hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, mengingatkan kita kembali, Dia adalah Allah, Tuhan yang berdaulat, Juru Selamat yang diberikan Bapa di sorga buat saudara dan saya. Tepuk tangan terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes. Saya buru-buru mau duduk, capek saudara. Tapi nggak apa-apa, kita semua bangkit berdiri yuk. Haleluya. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan, amin. Ayo masuk intro. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dia hidup buat saudara dan saya, amin. Dia bangkit buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Tepuk tangan orang yang bersama dengan Roh Kudus memang beda. Haleluya. Yes. Semua telah dikalahkan, ya, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa saudara? Oleh kemenangan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Yes. Oleh darah, amin. Semua musuh taklukkan, haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, hey. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maklah dipatahkan. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ikan, amin. Oleh oh, semua musuh ditaklukkan, amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita, haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus
Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lari dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lari dari pemenang. Kita jadi lari dari pemenang. Kita jadi lari dari pemenang. Haleluya. Sama-sama kita katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Tepuk tangan buat Yesus kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Hari ini adalah hari kami bersukacita, karena kami tahu bahwa Yesus Kristus Dia telah bangkit dan saatnya Dia telah naik ke surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang ada di dunia ini, kami boleh semakin hari semakin hidup sungguh-sungguh dalam firman-Mu, sungguh-sungguh dalam kekudusan oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Kami menanti-nantikan saatnya di mana Engkau akan datang kembali menjemput kami. Kami tidak sabar untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Itulah kerinduan kami, itulah harapan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus telah kembali menyala-nyala di dalam setiap hati, setiap hidup anak-anak-Mu yang merindukan Tuhan. Haleluya. Hamba percaya hari ini bersama dengan Roh Kudus perubahan terjadi, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Oh ya lama lama. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, buka tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tiba saatnya untuk kau pulang Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan. Namun dengan iman percaya engkau gak sama dengan kau datang, karena hari ini Roh Allah memenuhi engkau, kuasanya memenuhi engkau, kasihnya memenuhi engkau. Haleluya. Terima dengan iman percaya berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam cinta dan kasih yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup kita untuk dalam kuasa Roh Allah mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudara yang telah diberkati oleh kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kata ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, buat segala kasih dan setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian telah menaikkan doa ucapan syukur, bisa meninggalkan ruang ibadah. Ada pintu di sebelah kanan, sebelah kiri, dan pintu tengah.